Mojopahit bagian 2. Strategi jitu Raden Wijaya. Derap langkah kavaleri berkuda diiringi hentakan kaki pasukan tombak seakan-akan menegaskan siapa yang sedang berjalan. Dengan langkah pasti para ksatria Singosari ini melangkahkan kakinya. Sementara itu Raden Wijaya dengan tatapan tajamnya menatap tepian pantai yang hanya tinggal 500 langkah kuda. Dewata Agung, semoga apa yang hamba harapkan benar adanya. Jika memang mereka pasukan Kubilai Khan, ini memang berita bagus. Semoga. Raden Wijaya lalu berseru pada pasukannya, "Berhenti!" Seketika seluruh pasukan pengawal berkuda dan tombak pun serentak berhenti. Ku katakan pada kalian semua, wahai pasukan terbaikku, berjaga-jagalah dan waspadalah, seru Raden Wijaya. Seraya berkata demikian, Raden Wijaya turun dari kudanya dan berjalan tegap menatap laut di depannya. Lalu berkatalah Raden Wijaya pada pasukan Telik Sandi, "Berikan aku waktu untuk bersemedi. Sementara itu berjagalah, jangan sampai lengah," kata Raden Wijaya pada pasukan Telik Sandi. "Sendika dawuh Gusti," sahut para pasukan Telik Sandi. Tak lama Raden Wijaya pun bermeditasi memohon petunjuk pada Dewata Agung perihal apa yang akan dihadapinya. "Wahai Dewata Agung, hamba tahu bahwa hamba ini sudah menjadi takdir hamba. Namun hamba tidak akan menyerah begitu saja. Izinkan hamba memberikan bukti bahwa hamba layak menjadi satrio pinandita di bumi Jawa Dwipa ini. Hamba berjanji, jika hamba berhasil mengalahkan Jayakatwang, maka hamba akan mendirikan sebuah kerajaan baru yang akan mempersatukan Nusantara di bawah panji kerajaan hamba. Ya Dewata Agung, kabulkanlah permohonan hamba ini." Setelah selesai bermeditasi, Raden Wijaya kemudian berdiri dan menunjuk lautan seraya berkata, "Pasukanku, bersiaplah, kita akan menyambut mereka, karena mereka adalah harapan kita untuk membalaskan dendam pada Jayakatwang." Riuh rendah gemuruh ombak diiringi pekik lantang para pasukan, seakan menegaskan bahwa Dewata telah kembali memberikan restunya pada mereka. Tiba-tiba seorang pasukan Telik Sandi berlari menghampiri Raden Wijaya. "Ampun Gusti Raden, hamba hendak melaporkan bahwa pasukan yang datang dari lautan adalah pasukan Mongol. Mereka sepertinya memang ingin menyerbu tanah Jawa." "Baiklah kalau begitu, biarkan aku saja yang menemui pimpinan pasukan itu. Segera siapkanlah kemah." Angin laut terasa begitu segar bagi Raden Wijaya. Seraya tersenyum, Raden Wijaya bergumam, "Terima kasih Dewata Agung, aku tak akan melupakan janji ksatriaku." Iring-iringan kapal yang begitu banyak dan besar kemudian merapat. Nampak jelas dalam penglihatan kapal-kapal Jung lengkap dengan senjata, pasukan dan juga mesyunya. Kemudian setelah kapal-kapal itu merapat, turunlah para pasukan Mongol bersenjata lengkap dan segera disambut oleh Raden Wijaya. "Selamat datang saudara jauhku. Ada gerangan apa saudara datang jauh-jauh kemari ke tanah Jawa ini?" sambut Raden Wijaya kepada Panglima Mongol. "Kami datang sebagai utusan Kaisar Kubilai Khan yang hendak menghukum Raja Kertanegara yang telah mempermalukan utusan Kaisar Kubilai Khan.
seru Panglima Mongol. Ini adalah kesempatan emas untuk mengajak mereka bekerja sama mengalahkan Jayakatwang, karena mereka tidak tahu bahwa Singosari dan Raja Kertanegara telah tiada. Baiklah, kalau begitu kami akan membantumu membalaskan dendam pada Kertanegara, karena kami juga memiliki ambisi yang sama dengan kalian, sahut Raden Wijaya. Baiklah, tunjukkan kesetiaan kalian pada Kaisar Kubilai Khan jika memang kalian bicara jujur, kata Panglima Mongol seraya mengeluarkan stempel kerajaan. Lalu Raden Wijaya dan pasukannya berlutut di hadapan stempel kerajaan Mongol yang diperlihatkan oleh Panglima Mongol itu. Melihat hal itu, Panglima Mongol pun percaya dan kemudian menyatakan rasa terima kasihnya pada Raden Wijaya. Mentari senja dan semilir angin laut begitu menyejukkan hati Raden Wijaya. Lalu ia memerintahkan pasukannya untuk membuatkan tenda bagi para tamunya. Kemudian malam itu mereka menyusun strategi penyerangan.